everybody, how are you today? Mudah-mudahan pada sehat dan tetap semangat ya. Kali ini belajar bersama Miss Ana pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum melanjut ke materi, mari persiapkan dulu alat tulis kalian ya, seperti pensil, pena, stabilo, dan catatan. Perhatikan juga handout yang sudah kalian download pada kelas IPS di website sekolah ya. Materi pertama kelas 7 IPS kurikulum 2013 yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Miss harapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, dan menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Untuk memahami apa itu ruang, mari perhatikan gambar pada layar kalian ya. Gambar pertama adalah gambar gunung. Gambar kedua adalah gambar ruang kelas. Gambar ketiga adalah gambar laut. Gambar keempat adalah gambar hutan. Mari kita telaah gambar yang pertama. Gunung. Gunung yang Miss tampilkan pada layar kalian adalah Gunung Bromo. Ayo, siapa pernah ke gunung-gunung yang ada di Indonesia? Nah, Gunung Bromo atau gunung lainnya memiliki pesona yang sangat indah. Apalagi ketika kita melihat langsung matahari terbit dari puncaknya. Gunung ada yang berapi aktif dan tidak aktif. Gunung aktif dapat mengeluarkan lahar dan abu panas dari hasil erupsi gunung berapi. Hasil letusan tersebut akan menjadi tanah vulkanik yang sangat subur. Umumnya masyarakat sekitar gunung banyak memanfaatkan tanah yang subur di lereng gunung berapi untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sudah tahu ya kira-kira bagaimana karakteristik gunung? Sekarang kita ke gambar kedua, ruang kelas. Pada layar kalian, ruang kelas di sini kosong. Tidak ada peserta didik dan guru. Karena kondisi kita saat ini, maka kita harus belajar melalui jarak jauh. Yang tersisa di ruang kelas hanya kursi, meja, AC, gordeng, dan lain-lain. Biasanya ruang kelas ini terjadi yang namanya kegiatan belajar mengajar ya. Nah, kini barang yang ada di dalam ruang kelas tidak dapat dimanfaatkan. Terbayang ya bagaimana karakteristik ruang kelas? Gambar yang ketiga, laut. Di layar kalian dapat terlihat bahwa di dalam laut ada banyak sekali biota laut seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain. Ikan biasanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi masyarakat sekitar dan bahkan banyak masyarakat sekitar berprofesi atau bekerja sebagai nelayan. Laut juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi loh. Laut juga menjadi salah satu tujuan tempat wisata dan masih banyak sekali manfaat dari laut. Terbayang ya bagaimana kira-kira karakteristik laut? Gambar yang terakhir adalah gambar hutan. Seperti di layar kalian dapat terlihat, hutan adalah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat pepohonan dan tumbuhan lainnya. Selain itu, di hutan terdapat banyak fauna, seperti gajah, monyet, banteng, dan lain-lain. Di hutan juga ada air yang mengalir. Nah, dari keempat gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Tidak ada satupun ruang yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya atau penghuninya. Oleh karena itu, terjadilah saling tukar-menukar komoditas dari tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Interaksi tersebutlah yang memunculkan beragam interaksi sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, coba perhatikan, sekarang posisi kalian ada di mana sih saat belajar daring?
Apakah di kamar, ruang tamu, ataukah di teras? Ayo tulis di kolom komentar ya. Kira-kira kenapa sih kalian pilih posisi itu? Kira-kira ada apa saja sih di sana? Mengapa sih kalian akan terasa nyaman di sana? Kita lanjut ke pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Karakteristik bumi, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi atau air panas sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menjadikan terjadinya interaksi dari ruang yang satu ke ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Maka dari itu, pengertian interaksi antar ruang adalah, menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh interaksi antar ruang ya. Gambar ini adalah gambar seorang petani yang memanggul hasil panen sayurannya. Biasanya hasil sayuran itu merupakan hasil dari daerah di kawasan pegunungan. Gambar berikutnya adalah gambar seorang nelayan yang sedang menjual ikan dari hasil tangkapannya. Biasanya ini merupakan hasil dari daerah pesisir pantai. Dari kedua gambar tersebut, tentunya terjadi interaksi antar ruang. Penduduk daerah pantai yang menghasilkan ikan tentu membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan. Sebaliknya, penduduk daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Sehingga kedua wilayah tersebut saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Sampai di sini paham ya anak-anak? Mari kita lanjutkan. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi yang pertama, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Kondisi kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kondisi ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Nah, mari kita perjelas satu-satu kondisinya ya. Kondisi pertama adalah saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Misalnya pada gambar di layar kalian ya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan atau surplus, maka dapat terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Seperti gambar di sini, wilayah A kelebihan sayuran membutuhkan ikan, maka ia dapat membeli ikan dari wilayah B, dan wilayah B yang kelebihan ikan dapat menjual ikannya ke wilayah A dan membeli sayuran dari wilayah A. Paham ya? Kondisi kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity.
Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang membeli suatu produk, maka ia pasti memperhatikan faktor dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Pasti ketika kita mau beli barang, mau pilih biaya yang lebih murah dengan jarak yang lebih dekat. Contohnya, pada layar kalian, wilayah A biasanya membeli ikan dari wilayah B. Namun kemudian diketahui wilayah C juga menjual ikan. Karena wilayah C lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli dari wilayah A tentu beralih ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antar wilayah A dengan B melemah. Makanya di sini Miss Ana buat interaksi A dan B panahnya putus-putus, sementara interaksi antara A dan C itu penuh. Sudah paham ya? Selanjutnya, kondisi yang ketiga, kemudahan transfer atau transfer ability. Di sini dapat kalian lihat ya, pada layar kalian ada gambar truk sebagai alat pengangkut barang, gambar uang sebagai alat pembayaran, gambar jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara sebagai sarana dan prasarana dalam pengiriman dari wilayah A ke wilayah B. Nah, dari gambar tersebut bahwa untuk terjadinya interaksi keuangan antar wilayah A ke wilayah B atau wilayah lainnya membutuhkan pengangkutan atau juga orang yang memerlukan biaya. Biasanya, biaya harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara, agar dapat dengan cepat sampai ke tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai tentu akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapai tentu akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya apa? Orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Mudah dipahami kan? Nah, demikian materi kita ruang dan interaksi antar ruang. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya, atau langsung ke website sekolah kita ke kelas IPS. Buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan notifikasi materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you.